kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kiara rara bayana. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Saya percaya adalah satu tema yang bukan main-main, satu tema yang sangat pesan yang kuat Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Bagaimana bahwa kehidupan kita itu yang paling utama yang kita harus kejar adalah kita mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata begini, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Nah, sebelum kita akan mendengarkan renungan yang sangat indah luar biasa ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta biar Tuhan menjamah buat seluruh semua warga kerajaan dimanapun berada yang menyaksikan daripada siaran ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu dan buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini kami boleh tetap bernapas, itu semua karena Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan kasih yang Engkau berikan kepada kami semakin lebih mengasihi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan ini dan kami mau diberkati dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Kita akan buka dalam satu firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-10 sampai 12 sebagai tema yang sangat kuat hari-hari ini dalam kehidupan kita, yaitu tentang Ulangan pasal 10 ayat 12 yang berkata begini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Firman ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Nabi besar. Dia menulis 5 kitab di dalam satu kitab perjanjian lama, yaitu ditulis oleh seorang Musa yang sangat begitu luar biasa dia mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyaksikan daripada kebenaran firman Tuhan ini, isi daripada seluruh semua kehidupan biografi daripada Musa, kuncinya itu dia cuma minta satu, dia ingin mendekat, dia ingin mengasihi Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33, permintaan dia tuh bukan bicara mujizat, berkat atau promosi, tapi yang dia minta, dia ingin memandang wajah Tuhan. Dia rindu sekali. Nah, pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Pada zaman dulu, Roh Kudus tidak berdiam di dalam kehidupan manusia. Tapi Roh Kudus itu sewaktu-waktu singgah dalam kehidupan manusia. Tapi sejak kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita, melalui karya pengorbanan kematian daripada Kristus, itu kita diberikan satu anugerah, grace yang luar biasa. Dia berkata bahwa Roh Kudusnya tinggal dalam kehidupan kita dan kasih Allah sudah diberikan secara sempurna dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini, apa sih sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia? Tidak ada yang lain, yaitu kasih Tuhan yang harus kita butuhkan. Saudara perhatikan hari-hari ini, manusia telah kehilangan kasih Tuhan begitu luar biasa sehingga terjadinya kebencian satu dengan yang lain, tidak suka, iri, cemburu, sakit hati, kepahitan. Padahal Tuhan mengajarkan kita ciri orang yang mengasihi Tuhan hidupnya, dia tidak akan pernah membenci orang. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ya, kita akan lihat beberapa hal yang penting ciri orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Jadi bukan hanya kita mengalami, setelah kita mengalami kita harus membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima sehingga kita ada hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, saya akan bacakan firman ini, ya, buat seluruh warga kerajaan daripada Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 jelas sekali firman itu berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berarti dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi tanda orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, pasti hidupnya dia suka mengasihi orang lain. Dan tandanya yaitu dia mengenal Allah. Nah, orang yang mengenal Allah pasti hidupnya sudah dilahirkan baru dan udah gak ada kebencian lagi sama orang lain. Nah, kalau sampai hari-hari ini kita masih benci, tidak suka sama orang lain, iri, sakit hati, bahkan kita suka membicarakan orang lain, coba cek dalam hidup kita. Benarkan bahwa kita sudah mengasihi dan mengalami kasih Tuhan, ya. Dan saudara lihat 11 daripada Rasul Yesus Kristus
Kita melihat itu adalah orang-orang yang dulunya kehidupannya tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu dia mengalami kasih Tuhan, hidupnya diubahkan. Hidupnya mengalami pembaruan. Dari seorang yang membenci, gak suka sama orang, balas dendam, tapi menjadi orang yang mengasihi. Bahkan salah satu daripada 12 murid Yesus, yaitu Rasul Paulus, dia berkata begini, hidupku hanya untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Walaupun dia memberitakan Injil, menolong orang, membantu orang, mengasihi, dia mengalami aniaya, dibalas dengan segala sesuatu yang tidak baik, tapi dia tidak pernah benci. Dia mengasihi dengan begitu luar biasa. Nah, ini adalah tanda bahwa orang yang mengasihi, yang sudah mengalami dan mengasihi Tuhan hidupnya, dia adalah orang yang selalu tidak pernah membenci orang lain. Nah, kita lihat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara berkata, oh saya ke gereja, saya orang Kristen, saya melayani, saya berkomisi rajin loh kasih persembahan, tapi saudara benci komunitas saudara, saudara benci sama keluarga saudara, saudara gak suka sama orang-orang yang mungkin tidak sependapat, tidak sepaham dengan saudara. Dan saudara berkata, oh ngapain? Di depan saudara berkata shalom, suka, tapi di belakang saudara bicara ke orang lain, membuktikan baru saudara mengerti kasih Tuhan. Nah, saudara minta hari-hari ini, karena orang yang mengasihi Tuhan, dia sudah tidak ada lagi pikiran yang jahat. Hatinya, rohnya sudah diperbaharui, sehingga yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik. Nah, terus dikatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Dan sifat-sifat daripada orang yang kasih itu, 1 Korintus pasal yang ke-12, kita ayat 13 dia berkata, saudara bisa renungkan semuanya. Ciri orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia sabar, lemah lembut, sukacita. Nah kalau tidak ada, saudara cek kembali. Introspeksi diri kita, minta supaya kita mengalami sesuatu kehidupan yang mengalami kasih Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan pasti otomatis yang pertama, cirinya dia akan selalu hidupnya prioritasnya cuma Tuhan. Nah, waktu dia prioritasnya mengasihi Tuhan, otomatis dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mengasihi istrinya, keluarganya, anak-anak, dia mengasihi komunitasnya, dia mengasihi semua orang. Dan bukan hanya itu, bahkan orang-orang yang menjengkelkan pun yang kadang-kadang membuat kita tuh, kenapa sih gue punya teman seperti ini? Kenapa gue dapat kawan seperti ini? Tapi karena dia mengalami kasih Tuhan, dia tahu apapun yang terjadi, dia akan berkata gini, aku akan mengasihi. Bahkan musuh kita berkata, diberi makan, diberi minum, dia akan membalas dengan kebaikan. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ciri yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata begini, dia adalah orang yang tidak suka dengan kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan bicara dosa. Tadi saya sudah mengatakan, tidak boleh benci sama orang, tidak boleh kita memperkatakan sesuatu yang buruk atau kita membicarakan orang lain. Hari-hari ini ada orang pakai firman Tuhan, tapi ngomongnya firman Tuhan, perbuatannya bukan firman Tuhan. Tidak boleh. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, tidak pernah dia berbicara berdasarkan dari apa yang diucapkan sama tindakan dia nggak sama. Itu berarti nggak benar. Itu datang dari iblis. Kita berkata itu datang dari setan, dari kegelapan. Nah, kita sudah tidak ada lagi dalam kegelapan. Nah, ciri orang yang masih tua, dia akan hidup dalam terang. Dia nggak suka yang gelap. Nah, hari-hari ini saya percaya saudara warga kerja suka seperti ini. Yang ketiga, ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia suka memberi. Dia banyak memberi, menabur, bukan menerima. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat ini sangat keren, luar biasa. Kata memberi, gak semua orang lo bisa. Tapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia terlebih suka memberi daripada menerima. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Kisah Rasul, pasal 20 ayat 35, dia berkata gini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus datang bukan untuk menerima, dia memberi hidupnya, bahkan dia mati di kayu salib. Bahkan dia berkata gini, dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya, kalau ada dalam kehidupan kita masih mengharapkan penghormatan, mengharapkan segala semua supaya daging kita dipuaskan, berarti saudara belum mengalami kasih Tuhan. Nah, hari ini saudara bertobat, minta supaya hidup saudara berguna, hidup saudara berdampak. Karena Tuhan berikan itu tujuannya, supaya hidup saudara menjadi berkat dan banyak mengasihi orang. Tuhan memberkati, kita akan doa bersama-sama supaya saudara di mana berada yang belum mengalami kasih Tuhan, saudara boleh mengalaminya. Kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman-Mu ini. Kami menyadari tanpa kasih Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Dan yang menyaksikan daripada warga kerajaan dimanapun berada, aku berkata hari-hari ini di dalam nama Yesus, berkat Allah dan kasih Tuhan turun dalam kehidupan keluarga, pribadi, komunitas di mana kau berada. Karena dunia sedang butuh ini, sehingga di mana kau berada, banyak orang bertobat dan mengalami jamahan kasih Tuhan.
melalui kehidupan daripada engkau, ya sudah engkau hidup dalam kasih Kristus. Di dalam nama Yesus, kau sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.